Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat praktisi pendidikan. Jumpa di channel Anas Ponijan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2021-2022 khususnya untuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Buat teman-teman yang putra-putrinya berada di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silahkan untuk menyaksikan persyaratan, jalur, dan kuota masing-masing jalur, alur pendaftaran, waktu pendaftaran, dan syarat-syarat pendaftaran, serta bagaimana cara kita untuk mendapatkan akun PPDB DKI Jakarta, serta informasi sekolah-sekolah swasta berkualitas, baik dari bidang akademik maupun non-akademik, untuk memastikan putra-putri, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, belajar pada sekolah yang bermutu akademik dan agama. Saksikan liputannya berikut ini, dan bagi yang baru bergabung dengan channel Anas Ponijan, silahkan subscribe untuk mendapatkan info-info literasi dan edukasi di tanah air. Yang pertama, kebijakan PPDB dari rumah. PPDB secara online atau daring. Yang kedua, PPDB dari rumah. Ketiga, PPDB tanpa berkumpul di sekolah dan mencegah berkumpulnya calon peserta didik baru dan orang tua atau wali di sekolah. Berikutnya, mekanisme PPDB dari rumah. Pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua wali. Verifikasi pendaftaran online oleh admin operator. Selanjutnya, melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik. Jalur PPDB tahun 2021-2022. Yang pertama adalah jalur prestasi. Ini memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun non-akademik. Berikutnya, jalur afirmasi. Memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan yang bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Berikutnya, jalur zonasi. Memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Berikutnya, jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga orang tua yang pindah tugas dan bagi anak-anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Inilah jalur PPDB tahun ini. PPDB ini kita akan bahas dari PAUD sampai tingkat SLTA. Untuk PPDB tingkat PAUD, pertama adalah persyaratan. Yang pertama, usia 2-6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 untuk TPA dan SPS. SPS inilah satuan PAUD sejenis. Kemudian untuk usia 3-4 tahun tanggal 1 Juli 2021 untuk kelompok bermain atau KB. Yang ketiga paling rendah usia 4 tahun pada tanggal 1 Juli
2021 untuk kelompok A di TK. Yang keempat, paling rendah usia 5 tahun untuk kelompok B di TK. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran, dan yang keenam tercatat dalam kartu keluarga. Berikutnya, teman-teman pendidik dan masyarakat pendidikan, seleksi dalam PPDB PAUD. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, usia tertua ke usia termuda. Mengutamakan CPDB dari kelompok A pada satuan pendidikan yang sama. Berikutnya, mengutamakan calon peserta didik baru dari keluarga prasejahtera. Dan yang terakhir, jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PAUD. Berikutnya, waktu pendaftaran. Pendaftaran dan verifikasi berkas tanggal 21 sampai 6 Juli 2021. Proses seleksi tanggal 21 Juni sampai 7 Juli 2021. Pengumuman tanggal 7 Juli 2021, lapor diri tanggal 8 sampai 9 Juli. Untuk persyaratan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk tingkat SD, yang pertama, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Kedua, memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. Dan yang ketiga, tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Kemudian untuk tingkat SMP, yang pertama, berusia maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2021, lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Berikutnya tingkat SMA. Yang pertama, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Kemudian yang terakhir untuk SMK. Berusia maksimal 21 tahun, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat, tercatat dalam KK, dan untuk calon peserta didik baru disabilitas memilih kompetensi keahlian yang menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi keahlian yang dipilihnya. Baik, berikutnya kita bahas PPDB SD. Yang pertama ada jalur afirmasi bagi anak panti asuhan dan anak disabilitas atau inklusi, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Kemudian juga bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Kuotanya 25%, termasuk anak panti dan anak disabilitas. Kuota anak disabilitas atau kelumsi hanya 2 peserta didik per rombel. Seleksinya, yang pertama tanpa seleksi kecuali untuk disabilitas. Yang kedua dengan seleksi zona, usia, dan waktu mendaftar. Kemudian pendaftaran yang tanpa seleksi, pendaftaran sampai pengumumannya tanggal 7 sampai 9 Juni, lapor diri 10 sampai 11 Juni.
untuk seleksi zona usia dan waktu mendaftar, pendaftaran sampai pengumuman tanggal 14 sampai 16 Juni, lapor diri 17 sampai 18 Juni. Berikutnya, jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan kuota 73% dengan seleksi zona usia waktu mendaftar. Pendaftaran sampai pengumuman tanggal 21 sampai 23 Juni, lapor diri 24 sampai 25 Juni 2021. Dan yang terakhir, jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Diperuntukkan bagi orang tuanya yang pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan anak atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru dengan kuota 2%. Seleksinya zona usia waktu mendaftar. Pendaftarannya tanggal 7 sampai 23 Juni, lapor diri 24 sampai 25 Juni. Berikutnya PPDB SMP sampai SMA. Untuk jalur prestasi, ada prestasi akademik dengan kuota 18%, non-akademik 5%. Seleksi menggunakan pertama, bobot indeks prestasi akademik, pilihan sekolah, waktu mendaftar, dan juga bobot indeks prestasi non-akademik, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Pendaftaran sampai pengumuman tanggal 7 sampai 9 Juni, lapor diri 10 sampai 11 Juni 2021. Kemudian jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi dengan kuota 25% tanpa seleksi kecuali untuk disabilitas, dengan zona prioritas, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Yang tanpa seleksi, pendaftaran dan pengumumannya tanggal 14 sampai 16 Juni, lapor diri 17 sampai 18 Juni. Untuk zona prioritas, pilihan sekolah, waktu mendaftar. Pendaftaran sampai pengumuman tanggal 21 sampai 23 Juni, lapor diri 24 sampai 25 Juni. Kemudian yang ketiga, jalur zonasi. Ada zona prioritas ke-1, zona prioritas kedua, dan zona prioritas ketiga. Dengan kuota paling besar 50%, dengan syarat dengan seleksi zona prioritas, artinya domisili terdekat, yang kedua usia, ketiga pilihan sekolah, keempat waktu mendaftar. Pendaftaran dan sampai pengumuman tanggal 28 sampai 30 Juni 2021, lapor diri 1 sampai 2 Juli 2021. Terakhir, jalur pindah tugas orang tua dan anak guru dengan kuota 2%. Seleksinya dengan bobot indeks prestasi akademik, usia, waktu mendaftar. Kemudian pendaftaran sampai pengumumannya tanggal 7 sampai 30 Juni 2021, lapor diri 1 sampai 2 Juli 2021. Berikutnya PPDB untuk SMK. Nah, di sini ada jalur prestasi, afirmasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Untuk jalur prestasi, prestasi akademik 50%, non-akademik 5%. Seleksinya seperti saat tadi, bobot prestasi akademik maupun non-akademik, pilihan sekolah, dan 3 waktu mendaftar. Untuk pendaftaran sampai pengumuman tanggal 7 sampai 9 Juni 2021, lapor diri 10 sampai 11 Juni 2021.
Berikutnya jalur afirmasi dengan kuota 43% termasuk anak panti dan anak disabilitas atau inklusi. Kuota anak disabilitas atau inklusi 2%, 2 peserta didik per rombel. Dengan seleksi, yang pertama tanpa seleksi, pendaftaran dan pengumuman 14-16 Juni, lapor diri 17-18 Juni. Untuk seleksi bobot prestasi akademik, pilihan sekolah dan waktu mendaftar, pendaftaran dan sampai pengumuman tanggal 21-23 Juni 2021, lapor diri 24-25 Juni 2021. Kemudian jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Kuota 2%. Seleksi bobot prestasi akademik, usia dan waktu mendaftar. Pendaftaran sampai pengumuman tanggal 7-30 Juni, lapor diri 1-2 Juli. Nah, ini adalah PPDB untuk SMK. Berikutnya adalah mekanisme pendaftaran. Mekanisme semua pendaftaran, baik PAUD, SD, SMP, SMA, ataupun SMK, semuanya melalui mekanisme pendaftaran yang sama, yaitu yang pertama, pengajuan akun. Bagaimana cara pengajuan akun? Yang pertama, mengakses laman https://ppdb.jakarta.go.id. Kemudian yang kedua, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang. Yang ketiga, mengisi formulir. Dan yang keempat, mencetak tanda bukti pengajuan akun. Berikutnya, aktivasi token. Bagaimana cara aktivasi token? Yang pertama, mengakses laman di ppdb.jakarta.go.id. Yang kedua, melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta dan token. Yang ketiga, mengganti PIN atau token dengan password. Dan setelah aktivasi token, pilih tujuan sekolah. Berikutnya, pemilihan sekolah. Bagaimana cara pemilihan sekolah? Pertama, mengakses laman ppdb.jakarta.go.id. Kedua, melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Yang ketiga, memilih sekolah tujuan. Yang keempat, mencetak tanda bukti pemilihan dan sekolah tujuan. Kemudian hasil seleksi. Memantau hasil seleksi dengan cara pertama, mengakses laman ppdb.jakarta.go.id. Kedua, memilih jenjang dan jalur yang sesuai. Yang ketiga, klik menu seleksi, dilanjutkan melihat sekolah pilihan. Yang terakhir, lapor diri. Bagaimana cara lapor diri? Pertama, mengakses laman ppdb.jakarta.go.id. Kedua, melakukan lapor diri, klik tombol lapor diri. Ketiga, login, mengisi nomor peserta dan password. Yang keempat, mencetak tanda bukti lapor diri. Berikut adalah layanan informasi PPDB. Ada hotline pengaduan di 02139504053 atau 02139504050 atau melalui website informasi PPDB disdik.jakarta.go.id atau ppdb.jakarta.go.id. Demikianlah informasi PPDB untuk sekolah negeri dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian untuk sekolah swasta, maka Yayasan Masjid Panglima Besar PB Sudirman melayani pendidikan dari
PAUD sampai perguruan tinggi. Berikut kami sajikan profil-profilnya yang dapat diakses melalui website satuan pendidikan masing-masing. Pertama adalah TK PB Sudirman, berletak di Cijantung, Jakarta Timur. Kemudian yang kedua, SD Islam PB Sudirman, Sekolah Koalisi Regional Siameu, juga berletak di Cijantung, Jakarta Timur. Yang ketiga, SMP Islam PB Sudirman, Jakarta, sekolah penyelenggara sistem kredit semester dengan kualitas unggul dalam IMTAK dan IPTEK, berwawasan global dan mampu berkompetisi. SMA Islam PB Sudirman, Jakarta, mendidik dengan IMTAK dan IPTEK. Berikut adalah website resminya. Kemudian SMK Islam PB Sudirman 1, Jakarta, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itulah tagline-nya. SMK Islam PB Sudirman 2, Jakarta. Berikut website lengkapnya. Silahkan kunjungi website Pangsud 2 SMK Jakarta. Kemudian selain di Jakarta, di wilayah Bekasi juga kami menyiapkan dari tingkat SMP maupun tingkat SMA. Pertamalah SMP Islam PB Sudirman Bekasi dengan program unggulan, SKS, unggulan maupun reguler. Kemudian yang kedua, SMA Islam PB Sudirman 1 Bekasi dengan program unggulan entrepreneurship, pengembangan karakter dan budi pengerti, mengembangkan potensi akademik, program pengembangan wawasan sekolah, dan semua dilaksanakan dengan layanan SKS, Sistem Kredit Semester. Kemudian terakhir inilah SMA Islam PB Sudirman 2 Harapan Indah Bekasi. Berikut profil lengkapnya yang bisa diakses di website kami semai pb sudirman 2 bekasi.sch.id. Sekolah layanan SKS dengan full facility dan membuka program Smart Class, Science Class, dan Social Class. Itulah semua sekolah yang ada di Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. Berikutnya juga kami memiliki 2 sekolah tinggi, yaitu STKIP Kusuma Negara dan STIE Kusuma Negara. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan untuk PPDB sekolah-sekolah negeri maupun swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih atas segala atensinya. Sekali lagi, sekolah nyaman, ya Sudirman, sekolah Yahud, ya Pangsud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.